kalau Semi dengan polisi virtual ini siapa yang harusnya ditegur? Jadi gini loh, soal Surabaya melawan tadi aja lah salah satu contoh. Sebenarnya yang konten dia itu adalah menggabungkan fakta-fakta dan membuat kesimpulan. Sebenarnya bahkan teguran pun nggak perlu, karena faktanya memang Jokowi menimbulkan kerumunan, lalu ada fakta lain di Surabaya bahwa ada pasar yang tidak boleh berdagang karena menyebabkan kerumunan juga. Dua fakta sama dia digabungkan dan dibuatkanlah sebuah kesimpulan versi dia. Walaupun kesimpulan itu menurut pihak-pihak tidak valid, tapi bahkan teguran pun tidak perlu. Jadi ini kan sebenarnya teguran ini. Oke. Bung Wanas, jadi meskipun Anda, sorry Bung Sam, saya mau ke Bung Wanas. Jadi meskipun Bung Wanas bilang ini adalah salah satu jalan tengah yang paling persuasif, soal postingan Surabaya melawan itu aja kan mestinya itu nggak perlu ditegur. Ya, satu lagi soal tadi. Jadi saya kira gini ya, bentar Mas Ami. Saya bukan bermaksud ingin membela polisi gitu, karena saya tuh memang mengikuti dari awal bagaimana proses ini, walaupun cenderung saya sebetulnya tidak terlalu setuju juga dengan surat edaran Kapolri itu, tetapi memang dalam rangka untuk lebih memediasi, untuk menghilangkan kegaduhan akibat ada tren saling melapor itu, oke lah. Justru saya lebih melihat virtual polisi itu lebih humanis, itu yang saya lihat. Nah, kalau kemudian lebih humanis. Tapi begini, ya, biar masih diingatkan, kemudian masih ada peluang untuk bisa dimaafkan. Masih bisa ada peluang untuk dimaafkan. Sampai kemudian bisa dihapus kontennya. Ada peluang bagaimana dia untuk melakukan klarifikasi. Jadi nggak perlu lebay juga sampai ketakutan, sampai tadi siapa. Iya, memang takut, pasti takut karena ada relasi kuasa di situ. Polisi tiba-tiba bisa nge-DM kita, kan hak atas privasi kita terlanggar di situ. Kemudian seolah-olah ini membuat teror ini. Iya, cuman gini, coba dipahami juga Bung Wanas, Fathia mungkin tahan dulu sama Semi. Misalnya begini, ini semacam satir begitu ya, pedagang kaki lima tidak boleh dagang karena pandemi. Kita paham itu juga, tapi kemudian ada kerumunan karena presiden datang. Ya itu mungkin ada Dokter Tirta juga membela mengatakan lah, tapi kan bukan itu mengundang bukan presiden yang membuat kerumunan itu atau dengan sengaja membuat kerumunan. Dijawab juga oleh masyarakat NTT, kami memang rindu untuk melihat, tapi poinnya adalah ada kerumunan begitu. Kenapa yang gitu aja harus ditegur? Kan nggak apa-apa orang bersifat menyindir seperti itu. Ya sekali lagi saya bilang gini, Mbak Rosi. Jadi saya kira itu adalah soal materi perkara. Jadi gini ya, ketika orang kemudian dilakukan teguran oleh virtual police, kalau Anda ikuti itu ada mekanismenya. Nggak subjektif polisi langsung negur karena dia monitor itu, nggak seperti itu. Jadi diambil dulu kontennya, kemudian diserahkan kepada direktur kemudian menunjuk pejabat yang terkait atau pejabat yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan itu. Nah kemudian pejabat itu meminta pendapat kepada para ahli. Persis Bung Manas. Persis. Tapi kan ini yang dikritik, udah melakukan diskusi, masukan dari para pakar. Tapi kalau yang kayak gini aja harus ditegur, padahal ini sebuah satir yang biasa aja gitu loh. Ya ini masalah konten Mbak. Maksudnya kita nih nggak tahu apakah ada dugaan tindak pidana di situ sehingga perlu dilakukan teguran itu gitu loh. Okay. Atau kemudian ada tindakan yang kemudian berlebihan. Berarti nggak ada parameternya, orang-orang tiba-tiba di-DM. Berarti kita jangan bisa juga terlalu berlebihan gitu. juga menganggap bahwa ini adalah bagian dari merampas kebebasan berpendapat. Ini kritik ya, liberal. Saya kira itu ngawur juga. Baik. Saya anehnya ini ya, saya mau dengar Sami dulu. Polisi virtual ini belum berapa pekan ya, tapi dia udah bilang bahwa polisi virtual ini lebih humanis. Iya. Ini aneh juga, dia sudah bisa menyimpulkan gitu loh. Oh iya, karena sebelumnya itu orang yang kemudian diduga melakukan tindak pidana kebencian SARA itu di atas 6 tahun bisa langsung dilakukan penangkapan. Gitu loh, langsung ditangkap. Tapi ini ditegur dulu gitu. Takut aja. Satu kali, dua kali. Tapi begini. Ya, terakhir saya berikan kesempatan pada Bung Rudi. Udah selesai persoalan. Kan berarti lebih Mas Muanas, begini. Itu yang saya katakan lebih humanis karena lebih menggunakan pendekatan dengan perdamaian gitu. Bung Wanas, saya berikan kesempatan terakhir pada Bung Rudi. Yuk. Nah, untuk kasus Surabaya, jujur saja, itu menurut saya biasa saja karena saya juga dalam posisi sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Surabaya melawan. Memang kenyataannya seperti itu. Dan ini memang bagi saya adalah
suatu kritik kepada kepolisian untuk berhati-hati menentukan parameter gitu. Ya. Ini kita nggak bisa mengeneralisir ya. Betul. Harus kasuistik. Kita sepakat lah ya Bung Rudi, Semi, yes, Fathia dan Bung Wanas. Media sosial harus diatur. Negara-negara maju, Prancis, Jerman juga sudah mengatur. Tapi bagaimana mengaturnya? Karena tetap harus ada orang-orang yang kita lindungi di dunia jagat maya yang makin menjadi platform besar atau bagian dari keseharian kita.